Aku udah 2 tahun pakai Kindle Paperwhite 10 ini. Tapi tuh sebenarnya worth the money nggak sih? Apakah dia bisa menggantikan paperbook yang mana ada sensasi yang sangat indah ketika membalik-balikan buku itu? Hai semuanya, kenalin aku Aisyah Rizky Paramita. Aku di sini pengen sharing sama teman-teman pengalamanku selama 2 tahun terakhir ini pakai Kindle Paperwhite 10, yang mana di sini aku pakai sunscreen dan sangat matching ya dengan bajuku. Dan di sini aku pengen ngasih tahu ke teman-teman pro and cons yang mungkin bisa jadi pertimbangan buat teman-teman nih yang lagi tertarik pengen membeli Kindle yang harganya cukup mahal juga ya untuk investasi di awalnya, yaitu 1,8, 1,9 tergantung teman-teman beli di mana. Yang pasti teman-teman butuh pertimbangan untuk membeli ini atau enggak. So, here we go. Pertama-tama kalau kita ngebahas dari segi pro-nya, aku tuh suka banget sama Kindle ini. I would say that 2 years of using this Kindle, it was the best experience ever. Karena aku bisa punya banyak buku dalam satu tempat, karena aku tipikal orang yang suka ganti-ganti buku dalam satu waktu. Jadi aku bukan yang tipikal kayak, oh aku ingin menyelesaikan satu buku gitu. Tapi aku suka kayak buku di momen-momen tertentu gitu. Mungkin buku yang aku baca di siang-siang sama buku yang aku baca pas aku mau tidur tuh pasti beda gitu. Jadinya punya Kindle ini, yang mana aku juga kadang-kadang ada kerja keluar kota atau pergi kemana-mana, sangat memudahkan aku. Karena kalau misalnya kita pakai misalnya buku fisik, itu kalau misalnya kita bawa, ya kita harus bawa dua-duanya kan. Atau mungkin kalau misalnya ongoing lagi 5 buku, ya kita harus bawa 5-5-nya kan, yang mana itu sangat memakan tempat. Jadinya dengan memakai Kindle ini, aku bisa punya banyak buku dalam satu tempat. Itu sangat memudahkan hidup aku. Apalagi di sini tuh banyak banget fitur-fitur yang sangat berguna, nanti aku bakal jelasin juga. Kedua, bisa highlight dan note taking. Kalau misalnya di buku kita bisa sih note taking, kita bisa bawa highlighter, bisa bawa big notes untuk bisa bikin catatan di buku kita. Tapi Kindle ini take it to another whole new level. Karena kita nggak cuma nge-highlight doang, tapi ini tuh bisa di-save semua highlightnya dan itu bisa dikirim ke email, which is us a lot gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman tuh suka bikin summary setelah baca buku. Dengan adanya highlight dari Kindle ini, kita bisa gampang banget untuk recap buku. Kita bisa dengan gampang mungkin kalau misalnya pengen bikin summary dan segala macamnya, karena udah ada fitur ini nih. So I think like this one is one thing that I like the most buat Kindle ini. Kayak aku suka banget karena kan kalau misalnya kita abis baca buku tuh kita kadang lupa ya isi buku tuh apa sih, tuh sebenarnya apa sih yang bikin kita tuh suka sama buku tersebut gitu. Jadi dengan adanya ini, aku tuh kayak dengan gampang kayak, oh aku suka banget nih misalnya buku Courage to be Disliked, but what I like the most gitu. Pasti ada kan kata-kata dari buku-buku itu yang aku suka gitu. Nah dengan ini aku tuh kayak bisa nge-review ulang gitu, kayak bagian mana, kata-katanya apa, atau mungkin kayak aku mau baca ulang chapternya juga jauh lebih gampang dengan adanya fitur ini. Dan aku nggak perlu kayak bolak-balikin buku kayak yang mana ya, halaman berapa ya gitu. Jadi I like this a lot. Ketiga, built-in dictionary. Jadi kalau misalnya di buku fisik, yes, we can search through our Google Translate. Teman-teman bisa langsung buka handphone dan nyari artinya. Tapi di Kindle ini mereka tuh ada built-in dictionary-nya. Jadi di dalam sini kita bisa langsung nyari artinya. Bahkan nggak cuma bahasa Inggris ke bahasa Inggris doang, tapi kita juga bisa masukin bahasa Indonesia ke sini gitu. Jadi kita bisa jadiin ini sarana kita untuk belajar bahasa, karena kita bisa langsung nyari kata-kata yang mungkin kita nggak tahu artinya atau kita pengen lebih tahu maknanya gitu dengan adanya built-in dictionary ini. Apalagi kalau misalnya teman-teman nih lagi pengen belajar bahasa Inggris, pengen mungkin nge-improve TOEFL, IELTS atau apapun itu, dengan adanya ini teman-teman bisa mungkin nge-shifting cara belajarnya itu salah satunya dengan masukin habit membaca buku gitu. Jadi baca buku itu nggak cuma sekedar membaca, tapi kita juga bisa tahu maknanya, kita bisa nambah vocabularies, kita bisa nge-improve bahasa Inggris kita juga. Yang keempat, baterainya itu tahan banget. Aku bahkan bisa dibilang selama 1 bulan atau 2 bulan terakhir ini aku nggak ada ngecas Kindle aku biasanya baca buku 20 menit per hari dan itu bisa lama banget. Jadi misalnya teman-teman butuh device yang nggak perlu sering-sering dicas, this Kindle is one for you. Teman-teman nggak perlu pusing kayak harus ngecas tiap malam atau kayak harus mikirin baterainya tinggal berapa, karena it lasts really long, really long.
Kelima, sangat ringan, literally so ringan. Ini bener-bener ringan banget, kayak aku nggak tahu ini beratnya berapa to be exact, tapi tuh bener-bener yang kayak ya 2 jari bisa. Kalau misalnya ini juga nggak ada berat sama sekali, kayak almost like kayak buku cuma 100 lembar beratnya, jadi kayak sangat gampang. Jadi mau dipegang kayak gini seharian, mau baca buku lama kayak gini pun I don't think itu bakal bikin capek, karena dia benar gampang banget. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman nggak pakai si grip ini pun juga kayak dia nggak licin, kayak dari bahannya itu kayak karet gitu, I think plastik, jadi itu benar-benar enak dan halus. I'm back with my bags and also like a paper book. Jadi di sini aku pakai tas yang paling wanita ya, karena cewek-cewek banyak tasnya itu pasti kecil dan juga nggak terlalu gede-gede amat. Nah ini tuh kecil kan, kayak it doesn't seem like it fits a lot, tapi kalau misalnya dimasukin nih, voila, it literally fits dan juga nggak bulky sama sekali karena dia sangat kecil. Jadi nggak berat sama sekali juga, jadi sangat enak buat dibawa-bawa. So I like this. Beda kalau misalnya mungkin bawa paper book, ya I know it's good to be like kayak gini. Aku sampai sekarang pun juga kadang-kadang masih ada baca paper book kalau misalnya bukunya nggak available. Tapi tuh kalau ini tuh kadang kalau dimasukin ke tas, apalagi tas-tas cewek tuh agak bulky, kadang susah juga buat masukinnya dan cenderung gampang buat ngecek, karena kita kan kayak kalau beli buku nggak pengen ya bukunya ini nggak muat sih ternyata. So ya ini enak banget. Dan fun facts-nya ini itu tuh bisa teman-teman bawa berenang, mandi, ke toilet, pengen apapun itu tuh kayak bisa, karena dia udah tahan air si Paperwhite 10 ini. Yang keenam, last but not least, alasan yang paling kuat kenapa aku beli Kindle, karena dari dulu impianku itu adalah aku pengen banget aku bisa baca buku sebelum tidur. Jadi kalau misalnya aku baca buku ini kan berarti aku harus hidupin lampu, dan juga kadang-kadang kan aku pengen ya kayak ketiduran aja gitu. Tapi kalau misalnya baca ini kan berarti aku harus hidupin lampu, aku harus benar-benar duduk dengan baik gitu supaya aku bisa membacanya dengan maksimal juga gitu. Tapi tuh dengan Kindle ini itu tuh benar-benar ngejawab semuanya. Karena mungkin kan kayak kita juga nggak suka ya ngelihat yang terlalu terang. Jadi mereka juga punya dark mode. Jadi kita bisa pasang dark mode, jadi bisa baca buku pas malam-malam tanpa harus siwer. So aku suka banget sih ya. Aku paling suka tuh ini karena aku selalu baca buku tuh pas mau tidur, kayak 15 menit, 10 menit sebelum aku mau tidur. Jadi night mode ini sangat memudahkan hidupku dan juga bikin aku lebih produktif untuk bisa baca ketika aku mungkin gak di kondisi ideal untuk membaca buku seperti biasanya. Tapi di sisi lain aku nggak bisa bilang kalau Kindle ini tuh juga nggak sesempurna itu juga sih, walaupun mereka juga banyak pros-nya, tapi mungkin ada juga nih beberapa cons yang mungkin teman-teman bisa pertimbangkan. Yang pertama, dari segi warna, Kindle itu warnanya hitam putih doang, jadi kayak kita misalnya pengen baca buku yang warna-warni, yang visually aesthetic, mungkin itu nggak bisa lewat Kindle karena mereka nggak support, mereka cuma black and white. Yang kedua, untuk buku bahasa Indonesia itu masih dikit banget, jadi agak susah nih untuk nyari buku-buku yang dari Indonesia penerbitnya untuk kalau misalnya dibaca di Kindle. So I think that is like the most cons. Dan itu harganya juga tidak murah. Ini aku beli di tahun 2021 awal, itu aku kena 1,8 juta, jadi memang investasi di awal. Tapi untuk ketahanan, I can say ini tuh bisa tahan lama banget. Kayak dia benar-benar tahan banting, kayak aku banting 1000 kali, aku impit di dalam tasku berjuta-juta kali, tapi dia tetap stay strong sampai saat ini. Bahkan juga ini ada lecek-lecek dikit sih karena aku juga salah sih, aku nggak pakai case. Jadi aku sarankan kalau teman-teman beli Kindle, tolong beli case-nya juga supaya bisa lebih long lasting. Yang ketiga, mereka nggak support begitu banyak format, jadi mereka cuma bisa format EPUB, dan juga setahu aku tuh Mobi sekarang juga udah bisa. Jadi dibandingkan dengan device-device lain yang mungkin teman-teman baca di iPad atau di handphone, mungkin ini bakal jadi salah satu kesulitan karena kan kebanyakan dari buku-buku kita kadang-kadang ada yang PDF juga ya. Sedangkan
Kindle doesn't support PDF. So yeah, overall aku bisa bilang aku benar-benar puas banget sama Kindleku. It's really worth it. I love how tiny it is, dan juga semua fitur-fiturnya menurut aku itu udah sangat cukup untuk aku bisa baca buku, bisa dapat ilmu yang bermanfaat juga pastinya lewat satu kecil ini. So yeah, kalau misalnya teman-teman lagi mempertimbangkan untuk beli Kindle, aku bisa attach link pembeliannya di bawah. Aku pernah beli di toko tersebut dan ya ternyata nyampainya juga bagus dan sangat memuaskan, gak ada kendala apa-apa. So semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa jadi pertimbangan buat teman-teman yang lagi tertarik untuk beli Kindle. So yeah, see you on the next video. Bye. Jangan lupa subscribe ya. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan bisa tanya di kolom komentar. Bye.